Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Apa kabar semuanya ya? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Oke, dan sorry kalau misalkan suara gua agak ini ya, beda mungkin gitu. Karena ini lagi kurang fit sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, masih bisa untuk bikin konten atau memberikan informasi atau edukasi langsung gitu kan kepada semua pioner, khususnya yang biasa stay di channel Mang Adun. Oke, kali ini kita ada di sesi ngobrol asumsi ya. Udah lama banget emang gua nggak dapat lah inspirasi gitu kan, atau informasi juga terkait video yang sekiranya bisa untuk gue sampaikan sebagai ngobrol asumsi gitu. Jadi di sesi ngobrol asumsi ini kita bebas banget lah ya, di video-video yang lain juga sama bebas banget gitu kan. Cuman dalam artian bebas banget ini ya, gue pribadi ya sangat mengharapkan itu semua yang nonton video, yang stay di channel Mang Adun tuh, yang nyimak videonya gitu loh, kalau ada obrolan asumsi tuh gue berharap banget tuh untuk sama memberikan gitu loh asumsinya. Nah itu yang tanda kutip dalam maksud kebebasan ya. Namanya asumsi itu hak semua orang untuk bebas menyampaikan pendapat gitu ya. Oke, asumsinya apa sih? Ngobrol asumsi kita kali ini yaitu terkait soal transaksi ya, transaksi khususnya CoinPay gitu ya. Jadi di saat sebenarnya udah lama banget juga gua mau bahas soal ini, cuman karena emang momennya mungkin belum pas, terus belum ada bahan juga ya kan. Karena kan untuk menyampaikan sesuatu itu harus mendasar gitu loh. Pernah gue juga sempat ngobrolin sama saudara gue juga pernah gitu kan, ini masalah apa sih namanya, transaksi Paycoin ini terkait boleh atau tidaknya gitu kan. Ini masih sebenarnya ada bisa dikatakan simpang siur gitu kan, atau kepercayaan yang bisa dikatakan tidak mendasar atau bagaimana. Gue juga sebenarnya sampai saat ini masih mencari tahu, makanya ya kita ngobrol bareng-bareng aja di sini ya. Oke, langsung ke pembahasannya aja. Jadi ceritanya nih ada siapa itu, Pak Ceplak Sudira ya, komentar pada berita soal pertukaran Pay ke Fiat gitu kan, bikin sip atau seputar informasi Pay Network. Gua itu jadi sip plus gitu. Karena ada obrolan asumsi juga yang gue bahas di situ gitu kan. Kebetulan ada pemberitaan yang nyinggung ke masalah CoinPay ke Fiat gitu. Nah, terus beliau tuh komentar di sini, salahnya adalah udah kemakan hoax duluan lo gitu katanya. Transaksi itu sudah bebas diperbolehkan selama dua belah pihak sepakat, nggak ada yang dibekukan gara-gara transaksi. Lihat aja di blockchainnya, tiap hari banyak tuh yang transaksi ribuan koin. Ya gue pribadi nih jujur ya, sempat ngelihat ke blockchain ya atau di browsernya gitu kan. Cuman kan gue nggak detail ngelihat berapa ratus koin atau berapa ribuan koin juga, gue nggak sempat ngelihat. Cuman memang terjadi di sana ada transaksi gitu loh per datanya. Cuman gue nggak sempat ngeh lah apa sih namanya yang ribuan koinnya yang mana gitu kan. Nah terus gue balas di sini, geser dulu ya. Nah ini dia. Ya memang persetujuan kedua belah pihak Pak, gue bilang gitu kan. Dan memang sudah banyak yang transaksi sangat boleh kalau peer to peer
atau peer to aplikasi, ya kan. Tapi menurut keterangan dari Kortim nih, bahkan banyak lah yang bilang waktu dulu CoinPay itu ada di exchanger juga rame lagi pembahasan ini gitu kan. Nah, dan moderator transaksi antara Pay dengan uang fiat dan Pay dengan koin digital lainnya gitu kan, cuma itu yang tidak boleh gitu. Tapi transaksi tetap ada di blockchain. Ya, maksud gua tuh kalau misalkan transaksi ribuan koin gitu kan, ya kalau misalkan pernah kan terjadi memang yang peer to peer itu atas persetujuan kedua belah pihak, kalau nggak salah menembus angka di Indonesia ini loh ya, yang tukar sama tanah. Mungkin masih ada yang ingat, sempat gua share juga videonya udah beberapa bulan lalu itu sih. Itu 650 koin kalau tidak salah ya. Yang memang sih nggak nyampe 1000, cuman kan untuk jumlah ratusan koin sebanyak itu kan ini udah luar biasa gitu kan. Nah itu peer to peer gitu kan. Gua pribadi jujur gitu, makanya kenapa ini gua angkat gitu kan, meminta persetujuan dari Pak Ceplak Sudira ini untuk dijadikan bahan obrol asumsi gitu. Karena gua pribadi jujur memang tidak melihat secara langsung lah gitu, ketika istilahnya ada yang transaksi ke fiat gitu, itu dibekukan atau tidaknya. Nah, ada tidaknya yang mengalami sekaligus akunnya dibekukan, itu masalahnya. Dia gue pribadi nggak berani dong untuk uji coba langsung atau untuk riset dengan cara transaksi secara seperti itu gitu kan, ke uang fiat misalkan. Karena kan ya siapa yang mau akunnya dibekukan kan seperti itu. Nah, ini yang menjadi masukan dari Pak Sudira, Ceplak Sudira ini jadi menarik gitu kan. Karena di antara pioner gitu, gue cuman juga baru ngelihat foto-foto akun yang dibekukan gitu. Sementara kata Pak Ceplak Sudira ini nggak ada transaksi nih di sini nih ya, di yang paling atas itu nih, nggak ada yang dibekukan gara-gara transaksi. Lah terus yang dipoto itu apa gitu kan? Itu yang masalah menariknya di situ gitu loh. Gua sendiri sih juga nggak berani riset sampai gua pribadi langsung tukar ke fiat gitu kan, atau mungkin yang lain. Makanya gua ngajak semua yang stay di channel Mang Adu nih, obrolannya mungkin bakal seru. Pertama itu, yang kedua mungkin ada kelanjutannya, nggak tahu kapan gitu kan. Karena ini juga sebatas asumsi juga gitu. Gua pribadi juga nggak berani lah macam-macam soal ini. Oke, kita lanjut ya. Tuh yang gua bilang tadi kan, transaksi yang dibolehkan memang seperti itu ya. Nah terus kata Pak Ceplak Sudira, iya betul, transaksi tukar koin dengan uang fiat itu tidak boleh kata Kortim gitu kan. Tapi tetap saja mungkin ada hal macam itu sudah terjadi. Kita lihat selengkapnya dulu ya. Nah itu dia. Tapi tetap saja mungkin ada hal macam itu sudah terjadi karena tidak bisa dicegah kalau masih peer to peer. Kortimnya di USA, sementara yang transaksi di kebun halaman belakang Pak Haji dan warteg Bu Kokom kan tetap gak ketahuan gitu. Jadi gini, ya kan sekarang peer to peer ya kan, dalam artian gini loh, gue juga sempat mau bahasnya tuh seperti ini. Dari mana Kortim tahu kalau ini masuk banget. Setuju gue dengan Pak Ceplak Sudira ini, karena emang gue udah lama banget pengen bahas ini gitu kan. Dari mana Kortim tahu itu loh, kalau itu pertukarannya. Nah maksudnya Pak Sudira itu seperti ini ya, Kortimnya di Amerika atau di Cina kan seperti itu ya. Dari mana Kortim tahu kalau gitu kan transaksinya itu dari CoinPay ke fiat gitu kan. Nah itu yang jadi pertanyaan seru gitu. Makanya Pak Ceplak Sudira ini punya asumsi kalau ribuan koin kata gitu kan, itu tidak sampai dibekukan
itu gara-gara transaksi ribuan koin. Terus beliau membetulkan bahwasanya transaksi tuker koin dengan uang fiat itu tidak boleh, kata Kortim. Tapi tetap saja mungkin ada hal macam itu sudah terjadi karena tidak bisa dicegah. Maksudnya gini, walaupun Kortim melarang atau tidak bolehkan gitu kan untuk tuker ke fiat, tapi tetap aja kan gitu loh. Jadi gini, kalau bahasa simpelnya ya, Kortim hanya bisa melarang. Tapi kalau misalkan itu sudah terjadi bagaimana gitu? Itu. Nah, pertanyaan yang besar lagi di sini, kasih tanda tanya besar ya, yaitu setelah transaksi itu terjadi ke fiat, itu benar atau tidaknya dibekukan akun, itu yang masih jadi misteri gitu kan. Ini seru banget asli, sebenarnya gue bahas soal ini udah lama gitu. Nah, kebetulan Pak Ceplak Sudira nih nyambung lah gitu dengan pembahasan ini gitu. Nah, terus gini, iya Pak, kalau misalkan gue balas ya, misalkan hal semacam itu bisa dicegah, nah harga GCP sudah pasti tercapai gue sejak lama kan, seperti itu. Itu salah satu yang mungkin bisa dikatakan kelemahan blockchain, yaitu sistem terdesentralisasi dan setiap pioner yang punya hak kebebasan penuh terhadap koinnya. Gua ingat yaitu waktu itu sempat baca masalah sistem Bitcoin itu sendiri. Nah, itu kenapa Bitcoin itu tidak sampai terjadi sampai dibekukan tuh, itu karena memang beda ya. Kalau kita ini di Pi Network, kalau tidak salah ya, ini kita ngobrol juga, asumsi juga, itu kita punya kebebasan sepenuhnya gitu terhadap koin kita untuk bertransaksi. Sementara kalau Bitcoin, denger nih lo ya, gitu, gue pernah baca juga, itu kita tidak punya kebebasan secara langsung gitu. Oke, nah gue nggak tahu itu sistemnya seperti apa karena gue nggak update Bitcoin ya. Kita lanjut. Oke. Nyampe di stop aja. Nah, ini dia. Terus Pak Ceplak Sudira bilang di stop aja bicara soal akun dibukukan 100 tahun karena transaksi ribuan koin. Itu info yang salah yang dipiralkan oleh YouTuber. Tidak semua YouTuber orangnya berpikir asal infonya ada langsung di share aja buat konten. Ya bener memang, cuman gue jujur aja kalau soal kayak gini, gue pribadi bukan gak mikir, tapi gimana ya, banyak orang yang mempercayai, itu masalahnya gitu loh Pak. Banyak orang yang percaya gitu loh bahwasanya itu benar terjadi dibekukannya gitu. Makanya gue minta barangkali ada pioner yang lain nih, ada saudaranya atau temennya yang mengalami kejadian gitu kan. Kalau beberapa waktu lalu sering gue ada yang dari akun Twitter akunnya dibekukan, atau dari Facebook atau dari mana kan gitu, ada itu akun dibekukan. Nah, terus pertanyaannya, yang akun dibekukannya itu kenapa? Melanggarnya kenapa? Itu kan pertanyaannya gitu loh. Nah, barangkali ada pioner yang stay di channel Mang Adu ini mengalami gitu loh, atau langsung mengalami, orangnya komen aja itu, atau saudaranya atau temannya ya boleh, supaya kita bisa tahu loh yang di sini nih kasusnya seperti apa sih sebenarnya gitu kan. Iya gitu. Terus katanya soal GCP mah itu pepesan kosong yang terus digembar-gembor, ya nggak apa-apa asal tahu aja katanya. Oh gitu. Jadi GCP itu katanya pepesan kosong itu dalam artian ya semacam omong kosong lah mungkin ya, kayak gitu. Jadi yang digembar-gemborkan, tapi ya gue pribadi ngelihat langsung sih banyak pemberitaan yang terjadi peer to peer gitu loh. GCP itu kan memang maksudnya Pak Ceplak Sudira itu gini, GCP itu disebut pepesan kosong karena kan saat ini memang koin Pi itu nilainya bagaimana kita gitu. GCP itu harga kesepakatan global, itu ya intinya. GCP itu kenapa Pak Ceplak Sudira bilang pepesan kosong ya, karena memang untuk saat ini belum terwujud sepenuhnya dan hanya
berlaku bisa dikatakan bagi sebagian komunitas yang mempercayai GCP itu sendiri gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Terus apa ini? Oh, ini nih dia nih. Oke, siap Pak. Gimana kalau obrolan ini gue angkat di sesi ngobrol asumsi, biar pioner yang lain juga jadi tahu soal ini. Oke, terus monggo wae Mas, itu 1 jam yang lalu ya. Terus tadi, oke Mas Bro, sip, gue bilang gitu. Oke, nah ini jujur gue pribadi, mungkin ya YouTuber yang lain gua nggak tahu menau juga, nggak pernah cek YouTuber yang lain ya, karena gua lebih ya langsung aja mendarat ke media sosial lainnya ya selain YouTuber itu, karena kan buat apa gua membanding-bandingkan dengan YouTuber lain kan gitu. Cuman maksud gua bahas ini YouTuber maksudnya seperti ini, mungkin kalau di yang lain gak bakal ada gitu, atau obrolan-obrolan semacam ini tuh mungkin dianggap tabu lah. Tapi ya gue sendiri ini justru merasa bagi gue pribadi ini penting gitu. Jadi kasus ini sebenarnya bagaimana kejadiannya itu ya. Oke, ya gue harap sih mudah-mudahan di sesi ngobrol asumsi ini semua pioner terjun nih untuk turut serta menyuarakan gitu loh, kasus ini sebenarnya bagaimana kejadiannya gitu. Apakah benar ada akun yang dibekukan gitu, atau itu cuman hoax gara-gara transaksi gitu. Gue juga nggak tahu, makanya ini kita ngobrol asumsi aja gitu ya. Oke, thank you buat semua yang stay di channel Mang Adun ya. Ya kalau mau komen aja, jangan ragu-ragu ya, bebas gitu kan. Terkhususnya ini untuk di video kali ini nih. Jadi bisa dikatakan gini, ini informasi untuk semua pioner. Itu masalahnya kenapa gua angkat ke sini gitu loh. Nggak apa-apa lah, gua kontennya cuman kayak gini adanya gitu. Tapi kan justru ini yang penting gitu kan, biar kita tidak salah kaprah, biar kita tidak kemakan hoax misalkan seperti itu, atau mencari kebenaran tuh penting gitu kan. Jadi yang benar nih gimana, yang pasti gimana, terus yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan yang seperti apa, itu loh yang penting gitu kan. Makanya gue berani banget gitu, karena untuk mencari sebuah kebenaran kan. Oke, gue nggak jamin nih obrolan asumsi soal ini gitu. Ini stop sampai di sini. Mungkin nanti bakal ada obrolan asumsi lainnya terkait transaksi Pi ke Fiat ya khususnya gitu. Kalau ke koin digital lainnya gue juga nggak tahu itu. Oke, thank you yang like, comment, subscribe juga. Komen aja kalau ada apa-apa. Kalau misalkan mau di-share aja video ini, nggak apa-apa. Mau ke Facebook apa grup grup WhatsApp ya. Oke, gue Mang Adun pamit undur diri dulu nih ya. Jadi informasi yang lain tersingkir dulu, nggak apa-apa. Ini gue anggap ini penting gitu kan. Oke, siap. Gue Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.